Natasha would kill me. I'm taking care of it. You did this to me. I have lived in fear of you for so long. Lenore! We gotta go! You have a plan? Not exactly a plan, an idea. Film ini dimulai di mana seorang penyihir yang bernama Natasha yang sangat suka cerita horor. Alex, bocah berumur 13 tahun yang hobinya membuat cerita horor. Alex yang merasa aneh dengan sekitarnya memutuskan untuk berhenti membuat cerita horor. Alex memutuskan untuk kabur dari apartemen tempat ia tinggal. Saat ia menaiki lift itu tiba-tiba mengalami gagal fungsi. Alex pun memutuskan untuk keluar dari lift tersebut. Setelah keluar, ia melihat satu ruangan yang terbuka. Ia menuju ke ruangan itu dan melihat TV yang menyala dan ada sisa sepotong kue. Karena Alex masih anak kecil, ia pun memakan kue itu lalu pingsan. Saat ia tersadar, ia berada di ruangan yang berbeda. Natasha, sang penyihir, langsung ingin membunuh si Alex. Tetapi Alex berkata, "Saya seorang penulis cerita horor yang terkenal." Akhirnya, Natasha tidak jadi membunuhnya. Natasha menyuruh Alex untuk mendongengkan cerita untuknya. Scene berpindah, di mana Alex yang terbangun dari tidurnya karena dikagetkan oleh tikus. Alex bertemu seorang gadis yang bernama Yasmin, yang disandera oleh Natasha. Yasmin dijadikan pembantu oleh Natasha. Alex melihat ruangan yang dipenuhi oleh buku-buku, merasa terkagum. Di sini Alex harus membuat cerita horor yang nanti malam akan diceritakan kepada Natasha. Tapi Yasmin menceritakan bahwa buku-buku di sini sudah pernah diceritakan oleh anak-anak sebelumnya, dan anak-anak sebelumnya pun sudah dibunuh oleh Natasha. Alex pun berencana untuk kabur dari rumah itu. Ia melihat sebuah pintu yang dilewati oleh Natasha. Saat ia hendak melewati pintu itu, ternyata itu hanyalah tembok. Natasha menangkap Alex dan memaksanya untuk menceritakan cerita horor. Natasha sangat menyukai cerita horor yang bad ending, guys. Jadi, saat Alex menceritakan cerita horor dan happy ending, Natasha merasa kesal dan marah. Alex setiap harinya berusaha untuk membuat cerita horor baru untuk Natasha. Suatu ketika, Yasmin mengajak Alex ke suatu ruangan untuk membantunya. Ruangan tersebut adalah tumbuhan ajaib yang dibuat oleh Natasha. Mereka harus memetik buah penghancur yang isinya adalah monster yang ganas. Tetapi salah satu mereka tergelincir yang membuat buah itu menetas. Mereka pun membunuh makhluk itu dan berhasil menghabisinya. Setelah mereka tiba di luar, Natasha langsung menarik mereka berdua ke hadapannya, lalu menghukum Yasmin karena mengacaukannya. Melihat hal itu, Alex langsung membelanya dan mereka pun terlepas dari hukuman. Saat Alex ingin tidur, Alex mendengar sesuatu yang berisik dari arah tasnya. Alex pun berhasil membunuh monster penghancur dan membuka tasnya yang ternyata semua ceritanya sudah dihancurkan oleh monster tersebut. Alex yang sedang berada di perpustakaan dihampiri oleh Yasmin yang memberikan obat kepadanya. Alex memberitahu Yasmin bahwa ia sudah tidak punya cerita horor lagi untuk dibacakan. Alex mengatakan bahwa ia harus keluar dari sini, tetapi Yasmin menyuruh Alex untuk membuat cerita. Yasmin menceritakan bahwa ia dan teman-temannya terjebak di sini dan satu persatu dikutuk oleh Natasha karena ia tidak suka cerita yang dibawakan oleh teman-temannya. Lalu Alex mengajak Yasmin
untuk membaca petunjuk yang berada di buku tersebut yang pernah ditinggalkan oleh orang yang pernah terjebak di sini. Alex pun bekerja sama mencari petunjuk itu dan menemukan buku yang umur hampir 1000 tahun yang isinya ramuan untuk membuat penyihir itu tertidur. Yasmin menyuruh Alex untuk mengulur waktu agar mereka tahu rahasia resep di buku itu dengan tepat. Alex membuat cerita yang berkaitan dengan resep itu. Jika salah, pasti Natasha akan protes. Benar saja Natasha itu protes dan Alex mengatakan bahwa ia salah menulis dan berhasil mendapatkan bahan itu. Alex dan Yasmin pun mulai meracik obat itu. Saat makan malam, Alex dan Yasmin menyiapkan makan malam dan Alex menumpahkan ramuan itu ke minuman Natasha dan berubah menjadi warna hijau. Alex pun panik karena ia tidak mempunyai cerita untuk malam ini. Alex pun membuang minuman itu. Saat ia kembali, ramuan itu telah dibawa oleh Eleanor. Saatnya membaca cerita. Sebelum memulai, Natasha menyemprotkan parfum ke arah mukanya. Alex pun mengarang cerita dan tiba-tiba Natasha mengambil buku itu dari Alex dan mengetahui bahwa di buku itu tidak terdapat tulisan. Natasha pun marah dan ingin mengeluarkan sihirnya. Tetapi tiba-tiba Natasha pingsan. Ternyata Eleanor yang memasukkan ramuan itu ke dalam parfum Natasha. Yasmin mengambil kunci di tas Natasha. Mereka membuka suatu pintu dan berada di hutan belantara. Mereka masih terjebak di apartemen Natasha. Mereka menemukan rumah yang ada di cerita Heps dan Gratzel. Yasmin yang terhipnotis oleh bau yang manis dan masuk ke dalam rumah itu. Alex pun mengikutinya. Mereka berdua pun memakan manisan itu hingga pingsan. Saat Alex tersadar, ia mencari Yasmin dan menemukan Yasmin dan Eleanor yang sudah dikurung oleh Natasha di sebuah jeruji besi. Alex melihat ada sebuah peti di ruangan itu dan bau parfum yang biasa disemprot oleh Natasha. Natasha menjelaskan bahwa orang yang ada di peti di sana adalah penyihir yang asli dan orang yang menulis Unicorn di buku itu adalah Natasha. Ia kembali ke apartemen ini karena pada saat ia kembali ke rumah tidak ada orang tuanya dan tidak tahu kemana. Tiba-tiba tempat itu berguncang. Natasha menjelaskan bahwa jika ada orang yang menceritakan horor, penyihir ini akan tertidur lebih lama. Natasha pun memaksa Alex untuk menceritakan horor. Akhirnya Alex menceritakan kisah hidupnya. Tetapi saat Alex bercerita, Alex memberikan ending yang bahagia. Tempat itu pun berguncang sangat kencang yang membuat tempat itu hancur. Yasmin dan Alex keluar dari tempat itu, sedangkan Natasha melawan penyihir yang sudah terbangun dari tidurnya. Mereka berhasil keluar dari apartemen itu, tetapi penyihir yang asli terus mengejar mereka dan saat penyihir berhasil menangkap mereka, tiba-tiba Eleanor menyerang penyihir itu. Tetapi penyihir itu berhasil menghentikan Eleanor. Alex pun mulai berpura-pura membaca cerita horor yang ada di bukunya sambil membuka pemanas di sampingnya. Penyihir pun mendekati pemanas itu dan Alex memasukkan buku itu ke pemanas. Alex dan Yasmin pun mendorong penyihir tersebut ke dalam pemanas dan penyihir itu pun mati. Mereka pun kembali ke apartemen Alex dan bertemu kedua orang tuanya. Mereka pun menjalani hidup seperti normal dan Alex dan Yasmin menjadi sahabat. Film pun selesai.